Di sudut halaman rumah nenek, ada satu tanaman yang selalu menarik perhatian sejak aku kecil. Kelopak bunganya berwarna merah terang, mekar seolah ingin bercerita. Orang-orang kampung memanggilnya bunga sepatu, tapi di dunia medis ia dikenal sebagai Hibiscus sabdarifa. Waktu kecil, aku hanya melihatnya sebagai bunga cantik untuk mainan. Tapi bertahun-tahun kemudian, aku kembali bertemu dengannya dalam sebuah jurnal penelitian kedokteran. Dan sejak itu, pandanganku berubah. Ternyata, bunga sederhana yang tumbuh liar di banyak halaman orang Indonesia ini menyimpan potensi besar bagi kesehatan manusia. Para peneliti di berbagai negara meneliti kelopaknya, mengekstrak warna merahnya yang pekat, dan menemukan kandungan antosianin, flavonoid, serta antioksidan yang berperan melindungi sel tubuh dari kerusakan. Salah satu manfaat yang paling sering dibicarakan adalah kemampuannya membantu menjaga tekanan darah. Dalam beberapa uji klinis, para peneliti meminta peserta dengan hipertensi ringan sampai sedang untuk mengonsumsi teh hibiscus setiap hari selama beberapa minggu. Hasilnya mengejutkan. Tekanan darah sistolik dan diastolik mereka menurun secara signifikan. Ternyata, senyawa aktif di dalam hibiscus membantu pembuluh darah lebih rileks, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Bayangkan, secangkir teh sederhana mampu menyamai efek beberapa obat antihipertensi ringan. Tentu ini bukan untuk menggantikan terapi dokter, tapi bisa menjadi pendamping yang menjanjikan. Selain itu, manfaatnya untuk kolesterol juga tidak kalah menarik. Peneliti lain menunjukkan bahwa hibiscus dapat membantu menurunkan kadar kolesterol total dan LDL, yang dikenal sebagai kolesterol jahat. Bagi dunia kesehatan jantung, ini adalah kabar baik. Karena setiap penurunan kadar LDL berarti penurunan risiko serangan jantung dan stroke. Hibiscus bukan sekadar teh merah cantik. Ia bekerja sampai ke level biokimia di dalam tubuh kita. Beberapa studi lain juga mulai mengungkap manfaatnya dalam membantu kadar gula darah dan sensitivitas insulin. Meski penelitian di bidang ini masih perlu diperkuat, hasil awal memberikan harapan baru bagi mereka yang sedang berjuang menghadapi tantangan diabetes. Lalu ada kekuatan antioksidannya. Kandungan antioksidan yang tinggi di dalam bunga sepatu membantu melawan stres oksidatif. Salah satu faktor utama penyebab penuaan sel, peradangan kronis, dan berbagai penyakit degeneratif. Artinya, semakin banyak kita memberi ruang pada tubuh untuk menerima nutrisi alami, semakin kuat tubuh kita melawan kerusakan dari dalam. Dan yang paling menarik adalah kenyataan bahwa tanaman ini sering dianggap biasa saja. Tidak perlu mahal, tidak perlu impor dari negara jauh. Ia tumbuh begitu saja di tanah kita sendiri. Seolah memberi pesan bahwa kesehatan kadang datang dari hal-hal sederhana yang terlalu sering kita abaikan. Tentu, bunga sepatu bukanlah obat ajaib. Ia tidak bisa menggantikan resep dokter dan tidak bisa menyembuhkan penyakit dalam semalam. Beberapa orang perlu berhati-hati, terutama yang sedang mengonsumsi obat tekanan darah, diuretik, atau sedang hamil dan menyusui. Berkonsultasi dengan tenaga medis selalu menjadi langkah yang paling bijaksana sebelum memulai sesuatu yang baru. Setiap kali aku menyeduh teh hibiscus, aku selalu ingat halaman rumah nenek dan betapa banyak rahasia alam yang belum kita gali. Mungkin jawaban untuk menjaga jantung lebih kuat dan hidup lebih sehat bukan selalu tentang teknologi canggih atau obat mahal. Kadang, ia bersembunyi dalam secangkir teh merah hangat dan keberanian kita untuk kembali percaya pada kebaikan alam. Jadi lain kali ketika kamu melihat bunga sepatu mekar di halaman rumah seseorang, jangan hanya melihat keindahannya. Lihat juga potensi kesehatannya. Karena mungkin di balik satu kelopak merah, ada masa depan yang lebih panjang dan lebih sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa bagikan video ini, dan sampai jumpa lagi.